Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Lagi dan lagi hal ini terjadi. Warga Jawa Tengah merasa pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, ribuan para ustadz, para menteri pasti terkejut melihat ini. Pidato tanpa teks, merinding. Prabowo, para ustadz, para menteri terkejut melihat ini. banjir belum juga teratasi. Alhasil warga Jawa Tengah malah ngadu ke Gubernur Jawa Barat KDM. Sepertinya warga Jawa Tengah memang mengharapkan pemimpin sosok seperti KDM. Ini video faktanya. Bem. Tolong kami Pak Deddy, ini warga Jawa Tengah Pak Deddy, tolong Pak, tolong Pak kunjungi di sini Pak, tolong Pak, kita minta tolong Pak. Tolong Pak, tidak ada penanganan yang serius Pak. Tidak ada penanganan serius 5 bulan. Ini nggak ada lagi dalam pandangan saya. Ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasihan, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah iya teh asa teka pagi. Nah perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar. Calistung, maca, nulis, ngitung. Itu. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kernek pemilu itu. Nah artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibunya. Nggak adalah sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini. Sampai hari ini ke WA saya itu sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit muning, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula unggal poe ge wirid. Saya itu bandel Pak, nggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya nggak percaya. Kenapa Pak nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet.
Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada tuh, bohong. Mau udah jadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi, kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk, kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek. Maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudak, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran. Saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita, adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas, adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun.
gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap pada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini, Pak. Setelah itu permainannya dari saya, filmnya dari saya, permainannya dari saya, gambar-gambarnya dari saya, semuanya dari saya. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Kita ini bangsa kaya raya, Pak Ketua DPRD, tapi kita kayak orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambilnya. Ini prinsip. Gerakan kepramukaan harus seperti ini. Gerakan agama harus seperti ini, menjadi solidaritas kesadaran. Kenapa? Mumpung masih ada waktu sebelum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi kita sudah melihat pidato Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa ya. Yang mana Kang Deddy disampaikan gak ada lagi hubungan ini hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan alam. Sama hubungan manusia itu sama saja berhubungan dengan Allah. Ya, ketika kita buat baik kepada manusia, pasti sama aja kita berbuat baik kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Ini sudah tingkat tinggi ya teman-teman ilmunya ya.
luar biasa sekali ya teman-teman. Dan bahkan tadi ada warga Jawa Tengah mengadukan tentang udah lama gitu ya, masih belum ada perubahan seperti apa kedepannya gitu ya, malah minta bantuan ke Kang Deddy. Ini sinyal positif bahwa Kang Deddy sudah terkenal di mana-mana. Rakyat Jawa Tengah pun ya mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman ya. Dan ancaman barang siapa yang menebang pohon, merusak alam ya, saya akan kena akibatnya ya. Biasa ini tamparan keras nih untuk para pejabat ya, dan semua para pemerintahan yang dengan seenaknya mengizinkan tambang ilegal dan yang lainnya ya, itu akan berakibat fatal. Ini ancaman keras ya, harusnya sadar semuanya. Coba sadar ya kalian itu ya, jangan seenaknya kalian mentang-mentang menjabat tapi rakyat malah dijadikan budak ya. Ini ya luar biasa ya. Semoga kalian bisa selalu terus ya mengumandangkan kebenaran. Terima kasih, sampai berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.